kasih dalam Kristus, kesan pertama kalau kita membaca Injil hari ini akan muncul dalam pertentangan dalam hati kita. Kenapa Yesus bukan membawa damai melainkan pertentangan? Bukankah ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang membawa damai? Kesannya Tuhan Yesus datang ke dunia lalu seperti membawa perang, dan itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini tidak dapat dimaksudkan itu, tetapi mari kita melihat Injil hari ini dengan lebih seksama dengan sabda Tuhan Yesus. Aku datang melemparkan api ke bumi, bukan soal bagaimana Yesus membawakan perang, tetapi api dalam bahasa Alkitab adalah simbol atau lambang dari Roh Kudus yang turun ke atas dunia. Maka jika Roh Kudus itu dilambangkan sebagai api dan kemudian datang ke dunia menaungi hati manusia, maka disitulah ada suatu isyarat bahwa Allah hadir dalam kehidupan manusia dan Allah ingin membawa damai ke dalam kehidupan manusia. Akan tetapi permasalahannya sekarang adalah, apakah damai sukacita Allah itu sungguh-sungguh diterima oleh manusia? Dalam kenyataannya, damai Allah tidak sungguh-sungguh diterima oleh manusia. Maka kita dapat melihat bagaimana dalam kehidupan Yesus sendiri, ketika Yesus mewartakan sabda Tuhan, kerajaan Allah telah datang, maka ia dibenci oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat soal keiri hatian, bahwa banyak orang kemudian beralih pengikutnya dari orang Farisi, ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Atau kemudian damai itu bisa kita lihat dalam contoh kitab suci yang lain, perihal soal Herodes yang meminang Herodias untuk menjadi istrinya. Di situ Yohanes sudah mengatakan, jangan mengambil istri saudaramu. Di situ hati Herodes begitu bergolak. Atau kemudian dalam kisah lain, seorang muda yang ingin mencari kerajaan Allah telah melakukan 10 perintah Allah, dan di situ Tuhan Yesus mengatakan, semua sudah kamu lakukan dan sekarang ikutlah aku. Tetapi toh kemudian pria muda ini pergi tidak mengikuti Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, maka di sini kita dapat melihat bahwa damai Tuhan itu mengubah rasa kenyamanan dalam hidup kita, soal bagaimana hidup kita sudah nyaman dengan cara hidup yang lama dan mungkin itu hidup di dalam dosa. Maka sabda yang kita dengar hari ini perihal tentang bagaimana hidup kita dipenuhi oleh sabda Tuhan dan kita diajak untuk mewartakan sabda Tuhan itu, bahwa sabda Tuhan kalau dalam bahasa Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Efesus mampu mengubah hati setiap orang, dan sikap perubahan dalam diri seseorang itu merupakan suatu perubahan batin yang kadangkala menimbulkan pertentangan dalam diri kita, bahkan di dalam kehidupan sekitar kita. Maka saudari-saudari yang terkasih, jangan takut untuk hidup dalam kebenaran sabda Allah. Allah sendirilah yang akan membela diri kita dalam setiap perkara yang kita hadapi, dan semoga kita mampu bertekun di dalam doa untuk dapat hidup dalam sabda Allah itu.